Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bapak Mujibullah. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dimanapun kalian berada. Hari ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu tentang hidup lapang dengan berbagi, yang dimana dengan submateri makna zakat. Sebelum kita memasuki pembahasan, Bapak akan memberikan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik mampu untuk menjelaskan makna zakat fitrah dengan benar. Kemudian yang kedua, menunjukkan perilaku dermawan sebagai bukti mengimplementasikan zakat fitrah dengan benar. Dan yang ketiga, menjelaskan ketentuan-ketentuan zakat fitrah dengan benar. Nah, sebelum itu, Bapak ingin tanya, ada yang tahu apa pengertian zakat? Iya, betul. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Apa yang kalian pelajari dari foto tersebut? Iya, betul. Itu adalah salah satu ilustrasi pembagian zakat dari amil zakat kepada salah satu golongan penerima zakat. Baiklah, kita akan memasuki pembahasan, yaitu tentang pengertian zakat. Secara bahasa, zakat artinya tumbuh, berkembang, suci, dan berkah. Nah, sedangkan secara istilah, zakat adalah harta milik seorang muslim atau milik badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. Zakat ada dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Nah, zakat fitrah itu dikenal sebagai zakat jiwa, sedangkan zakat mal dikenal dengan istilah zakat harta. Yang pertama, kita akan membahas tentang zakat fitrah. Pada bulan Ramadan, umat Islam wajib mengeluarkan zakat fitrah. Fitrah menurut bahasa artinya bersih dan atau suci. Nah, sedangkan menurut istilah adalah pemberian bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Zakat fitrah hukumnya wajib. Kemudian, tata cara menunaikan zakat fitrah. Yang pertama, zakat fitrah berupa bahan makanan pokok. Nah, bahan makanan pokok negara kita pada umumnya adalah beras. Maka zakat fitrah harus menggunakan beras. Namun, bagi daerah yang tidak memakai bahan makanan pokok beras, itu boleh diganti dengan selain beras, misalnya gandum, dan lain sebagainya. Banyaknya zakat fitrah yang dikeluarkan adalah 2,5 kg beras atau 3,5 liter beras. Cara yang kedua, yaitu waktu mengeluarkan zakat. Zakat fitrah wajib dikeluarkan saat matahari terbenam, akhir Ramadan atau pada malam hari raya hingga sebelum sholat Idul Fitri. Namun juga boleh dikeluarkan selama bulan Ramadan. Cara yang ketiga, orang yang berhak menerima zakat fitrah. Penerima zakat fitrah ditentukan dalam Al-Quran, yaitu 8 golongan. Nah, sebagaimana penerima zakat mal juga. Pembahasan yang kedua yaitu tentang zakat mal. Zakat mal disebut juga zakat harta.
Zakat mal disebut juga harta yang dikeluarkan seseorang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku menurut syariat Islam. Adapun yang termasuk zakat mal adalah hasil perdagangan atau perniagaan, hasil pertanian, perkebunan, penangkapan ikan, peternakan, barang temuan, emas, dan perak. Penghasilan juga harus dizakati, atau yang dikenal dengan zakat profesi. Nah, berikut adalah golongan penerima zakat. Dalam konteks Islam, penerima zakat dikenal dengan istilah asnaf atau mustahik. Dan terdiri dari 8 golongan yang berhak menerima zakat. Berdasarkan Al-Quran dalam surah At-Taubah ayat 60, berikut adalah 8 golongan penerima zakat. Golongan yang pertama adalah fakir. Fakir ialah orang yang sangat miskin, tidak memiliki harta atau penghasilan yang mencukupi untuk kebutuhan dasar hidupnya. Fakir itu dia tidak memiliki suatu pekerjaan. Kemudian golongan yang kedua yaitu miskin. Miskin ialah orang yang memiliki harta atau penghasilan tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan dasar hidupnya. Nah, jadi fakir dan miskin itu ada sedikit perbedaan, yang dimana fakir itu dia tidak memiliki pekerjaan, sedangkan miskin itu memiliki pekerjaan atau penghasilan tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan dasar hidupnya. Kemudian yang ketiga, amil. Amil adalah orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Mereka juga berhak menerima bagian dari zakat sebagai imbalan atas pekerjaan mereka. Kemudian yang keempat, mu'allaf, yaitu orang yang baru masuk Islam. Nah, mereka yang hatinya perlu dikuatkan dalam Islam, baik yang sudah muslim atau yang diharapkan menjadi muslim. Yang kelima, riqab, hamba sahaya atau budak yang ingin memerdekakan diri. Nah, jadi zakat dapat digunakan untuk membantu mereka mendapatkan kebebasan. Kemudian ada gharim. Yang keenam itu gharim, orang yang memiliki hutang dan tidak mampu membayarnya. Nah, asalkan hutang tersebut bukan untuk hal-hal yang diharamkan. Kemudian yang ketujuh, fisabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Yang termasuk fisabilillah itu juga konteks adalah dalam konteks perjuangan dakwah, pendidikan, atau kegiatan lainnya yang mendukung kemaslahatan umum. Kemudian yang terakhir adalah ibnu sabil, atau yang kita sebut dengan musafir, atau orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal, meskipun di tempat asalnya mereka itu berkecukupan. Nah, itu tadi 8 golongan yang berhak menerima zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Iya, sudah sampai di akhir. Mungkin sampai sini saja pembahasan untuk materi kali ini. Salah dan khilaf mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.